Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ade Elsa Batavia selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal kami. Di sini saya Regina Ananda Putri bersama rekan saya Santi Fauzia Ramadhani, Delvi Novitasari, Ulandia Novitasari, dan Suci Putriyanti. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Santi Fauzia. Kepada rekan saya Santi Fauzia, disilahkan. Baiklah, terima kasih Regina. Sekarang bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha adalah pada saat ini makanan ringan atau cemilan merupakan makanan yang sedang tren di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan muda atau milenial. Makanan ringan merupakan makanan yang sangat disukai karena pada era saat ini diperjualbelikannya sangat banyak dan dengan modifikasi yang bermacam-macam dengan berbagai bentuk, cita rasa, serta bentuk pengemasan yang berbeda-beda yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, saat ini jenis usaha kami yaitu bola ubi coklat. Bola ubi coklat adalah sebuah cemilan tradisional yang dimodifikasi menjadi cemilan kekinian agar dapat menarik minat masyarakat, khususnya para remaja, untuk membelinya dan dapat juga melestarikan cemilan tradisional agar tidak punah. Dengan mengkonsumsi bola ubi coklat memiliki berbagai macam manfaat terhadap tubuh, diantaranya dapat mengontrol gula darah karena mengandung sari dan gula kompleks yang baik dan dapat melancarkan pencernaan, mengandung antioksidan yang dapat meminimalisir penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan gagal jantung, serta menurunkan berat badan, meningkatkan imunitas, dan masih banyak lagi. Cemilan bola ubi coklat mempunyai keunggulan terletak pada cita rasanya, yaitu dengan rasa manis serta tekstur yang lembut, sehingga sangat cocok dikonsumsi sehari-hari untuk menemani aktivitas bekerja maupun bersekolah. Apalagi saat ini sedang online atau bekerja atau bersekolahnya di rumah. Selain itu, bahan yang kami gunakan dalam pembuatan produk juga menggunakan bahan yang bebas dari bahan pengawet. Kami juga memperhatikan kehigienisan dari bahan yang kami gunakan sehingga produk ini lebih aman serta sehat untuk dikonsumsi sehari-hari dan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ada visi misi serta tujuan usaha. Visi kami yaitu menjadi usaha cemilan yang unggul dan dapat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Misi kami yaitu 1. Melestarikan makanan tradisional, 2. Memperkenalkan makanan tradisional ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke luar negeri. Yang ketiga, ada memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan usaha kami 1. Menciptakan cemilan yang berkualitas unggul yang disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, menciptakan cemilan yang enak serta sehat dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga, menjadi usaha cemilan yang selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dipercaya oleh pelanggan dengan menjamin kualitas dari usaha ini. Yang keempat, memperoleh penghasilan yang besar tentunya. Yang kelima, menjadi motivasi bagi masyarakat luas untuk bisa mengembangkan usaha di bidang kuliner, khususnya pada usaha tradisional. Yang terakhir, memiliki banyak cabang di berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Analisis SWOT dan strategi perusahaan. Strength yaitu pertama, usaha cemilan yang memiliki tekstur lembut dan manis. Yang kedua, inovasi varian yang akan diciptakan dan tingkatkan demi kepuasan konsumen. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan berkualitas dan tidak susah didapatkan. Yang keempat, terbuat dari bahan yang sehat dan tidak menggunakan pengawet. Yang kelima, tentunya harganya terjangkau. Dan yang terakhir, bahan yang digunakan melewati tahap pemilihan dan tidak sembarangan menggunakan bahan untuk pengolahannya. Untuk weakness-nya yaitu pertama, anggota belum semua berpengalaman dalam memproduksi dan membuat usaha. Yang kedua, keterbatasan ide dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, kurang bisanya memanajemen waktu karena anggota kelompok adalah mahasiswa yang juga memiliki kewajiban dalam mengikuti pelajaran saat kuliah. Yang keempat, kurangnya komunikasi karena kami berasal dari berbagai daerah dan hanya mengandalkan komunikasi via online. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya sesuatu ketika kami tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sangat banyak dan berakibat pada proses bisnis yang tidak terlaksana dengan baik. Opportunity-nya yaitu pertama, lingkungan pemasaran yang cukup suportif untuk menjual produk. Yang kedua, mengembangkan varian baru demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kesempatan bagi kami dalam mempromosikan usaha di berbagai sosial media dan bentuk promosi lainnya. Dan yang terakhir itu yaitu threats, yaitu pertama, adanya persaingan dari lain.
Yang kedua, melemahnya atau berkurangnya inovasi saat pengembangan usaha. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan konsumen serta mutu produk di saat sudah banyak pesaing. Dan yang terakhir, banyaknya pesaing yang memiliki inovasi baru dan lebih kreatif. Selanjutnya ada bab 2, yaitu deskripsi usaha. Bidang usaha kami yaitu usaha dalam bidang boga atau kuliner. Jenis produknya yaitu bola ubi coklat yang memiliki keunggulan pada cita rasa yang manis dengan tekstur yang lembut dan renyah, sehingga sangat cocok dikonsumsi sehari-hari untuk menemani aktivitas bekerja maupun bersekolah. Dengan menggunakan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk, ya, bahannya bebas dari bahan pengawet. Kami juga memperhatikan kehigienisan dari bahan yang digunakan sehingga produk ini lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari dalam jangka waktu yang lama. Kegunaan, keunggulan, keunikan, serta inovasi produk. Keunggulan dari produk kami yaitu bola ubi coklat ini adalah sebagai makanan ringan, cemilan untuk menghilangkan rasa lapar sementara waktu di tengah kesibukan aktivitas, dan sangat cocok dikonsumsi bagi masyarakat pencinta cemilan untuk mengkonsumsinya pada saat beraktivitas seperti belajar, bekerja, menonton, membaca buku, atau lain-lain. Keunggulan dari produk kami adalah pada bahan yang digunakan, yaitu dengan melakukan pemilihan bahan sebelum melakukan produksi, menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak sembarangan, selalu memastikan bahan yang digunakan adalah bahan yang higienis, bebas dari bahan pengawet, bebas dari bahan penyedap, dan memiliki kesegaran bahan, serta kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh, sehingga kami tidak sekedar memproduksi cemilan yang lezat saja, namun memperhatikan kesehatan dan gizi bagi pelanggan. Keunikan dari produk kami yaitu cemilan ini memiliki rasa manis yang pas dengan didampingi oleh isian coklat yang membuat tidak bosan jika dikonsumsi sehari-hari dan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, bentuk dari produk ini juga dibuat dengan bentuk yang unik dan menarik sehingga selain lezat, sehat, dan membuat penikmatnya akan ketagihan, tampilan dari produk kami juga terlihat menarik dipandang dan sangat berbeda dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Lokasi usahanya, kami memiliki lokasi usaha pada saat situasi pandemi sekarang yaitu dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Lokasi usaha kami saat ini juga bertempat di masing-masing rumah anggota kelompok kami. Waktu berjualan yaitu penjualan produk usaha kami direncanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Dengan waktu produksi di setiap hari Senin sampai Jumat. Rencana waktu penjualan kami dimulai pada pukul 9.40 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Dampak usaha terhadap lingkungan, usaha kami ramah lingkungan, dan kami juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar pada saat kegiatan produksi. Limbah produksi yang kami hasilkan akan kami olah dengan baik, seperti memaksimalkan daur ulang plastik untuk limbah plastik yang telah digunakan. Kelompok kami juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memberitahu pelanggan kami agar tidak membuang sampah sembarangan dengan cara memberikan serangkaian kalimat positif serta motivasi pada kemasan produk yang dapat meningkatkan kesadaran pelanggan akan pentingnya lingkungan untuk ekosistem. Resiko bisnis dan pengelolaan yaitu resikonya di mana kurangnya ditetapkannya strategi yang baik saat melakukan kegiatan produksi ataupun pemasaran, sehingga proses pengembangan usaha tidak berjalan efektif dan efisien. Pengelolaannya adalah dengan menetapkan strategi sebaik mungkin sebelum memulai sebuah usaha. Bagaimana setiap anggota mengembangkan usahanya sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sehingga usahanya dapat berjalan efektif dan efisien. Resiko yang kedua yaitu resiko kepatuhan, kejujuran, serta tanggung jawab. Adanya kemungkinan dari anggota untuk melanggar atau tidak sengaja berbuat kesalahan sehingga melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam kelompok usaha kami. Pengelolaannya yaitu dengan menetapkan aturan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas agar anggota kelompok takut untuk berbuat kesalahan dan menjalankan bisnisnya. Resiko yang ketiga yaitu resiko operasional, yaitu resiko yang mungkin terjadi di saat adanya kesalahan teknis dalam melakukan produksi seperti kompor rusak, salah bahan, dan lain-lain. Pengelolaan resiko ini yaitu dengan anggota kelompok harus bekerja sesuai dengan teknis yang berlaku dan terstruktur, bekerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar usaha dapat berjalan secara optimal. Resiko yang keempat yaitu resiko finansial, di mana adanya kemungkinan usaha pertama ini belum banyak dilirik dan dipercayai oleh konsumen, sehingga tipis atau tidak adanya keuntungan yang didapat pengelolaannya, yaitu dengan mempromosikan usaha lewat sosial media, brosur, banner, mulut ke mulut, agar bisnis ini dapat dikenal dan banyak dilirik oleh konsumen lain. Selain itu, produk yang dibikin terjaga keunikannya agar cepat dikenal oleh konsumen.
sehingga memiliki ciri khas. Dan resiko yang terakhir yaitu resiko reputasi, di mana resiko ini muncul akibat kesalahan dari anggota atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan buruknya nama usaha, sehingga daya minat dari produk ini semakin lama semakin berkurang pengelolaannya. Pengelolaannya yaitu dengan memberikan sanksi dalam kelompok dan oknum tersebut agar takut untuk berbuat kesalahan. Selanjutnya bab 3, saya persilakan. Selanjutnya materi rencana pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran dari usaha kami. Yang pertama yaitu target pasar. Target pasar pada usaha ini yaitu semua kalangan masyarakat, karena pada umumnya untuk cemilan pemilih umur, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia juga menyukai cemilan, apalagi yang berbau tradisional. Oleh karena itu, kami menargetkan produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan. Usaha kami tentunya akan digemari oleh semua kalangan dalam mengonsumsinya, dan kami akan terus berinovasi dalam melakukan pengembangan produk dan produk kami dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran untuk target utama pasar kami yaitu di daerah Ombilin. Karena berdasarkan survei salah satu anggota kami, bahwa wilayah Ombilin berdekatan dengan wisata Danau Singkara, sehingga banyak bus pariwisata yang sering mampir di toko oleh-oleh yang ada di dekat daerah Ombilin. Selain itu, kami akan memasarkan produk di dekat masing-masing rumah anggota kami. Dan karena situasi COVID-19, kami memfokuskan pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain yang tidak menutup kemungkinan semua daerah dapat kami jangkau dengan gencar berpromosi. Kami akan terus gencar melakukan promosi agar produk kami dapat menjangkau lebih banyak daerah di dalam negeri bahkan ke luar negeri. Situasi persaingan. Produk cemilan yang akan kami jual mungkin terkesan sudah tidak asing lagi bagi beberapa pihak. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, mungkin ada beberapa jenis yang serupa. Akan tetapi menurut kami jenis produk yang kami tawarkan memiliki keunikan tersendiri. Dan kami juga terbuka bagi pelanggan yang ingin mengusulkan variasi dari produk kami. Hal inilah yang membuat produk kami berbeda dengan yang lain. Kami akan terus berupaya meyakinkan pelanggan bahwa produk kami memiliki kualitas yang baik, sehingga pelanggan akan tertarik dan berlangganan dengan produk kami. Jumlah dan harga produk. Produk dijual per mika dengan harga 10.000. Isi perbungkusnya yaitu 5 buah. Selanjutnya, bab 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Wulandia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang rencana produksi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan-bahan bakunya yaitu, yang pertama ada ubi kuning, yang kedua tepung tapioka, yang ketiga tepung terigu, keempat tepung panir, yang kelima coklat batangan, yang keenam vanili bubuk, yang ketujuh ada margarin, yang nomor 8 ada garam, ke-9 gula halus, ke-10 ada air, yang ke-11 Yang B-nya ada alat dan teknologi. Nama-nama alat atau teknologi yang digunakan yaitu, yang pertama ada wadah atau baskom kecil, yang kedua ada pisau cutter, yang ketiga wajan penggorengan, keempat kompor gas, yang kelima teflon, yang keenam sutil penggorengan, yang ketujuh mika plastik, yang kedelapan penyaring makanan, yang ke-9 food tongs, yang ke-10 ada klip mika plastik, yang ke-11 label produk. Yang ke-12 ada tisu makanan, yang ke-13 ada gas LPG, yang ke-14 ada stand banner, yang ke-15 ada kantong plastik menengah, ke-16 ada pamflet. C. Ada proses produksi. Yang pertama, rebus ubi kuningnya terlebih dahulu hingga ubinya empuk. Yang kedua, masukkan ubi yang sudah direbus hingga empuk tersebut ke dalam wadah atau baskom kecil.
Yang ketiga, selanjutnya, haluskan ubinya, kemudian masukkan tepung tapioka, vanili bubuk, mentega, garam, dan gula secukupnya, lalu uleni adonan hingga tercampur merata. Yang keempat, bulatkan adonan lalu pipihkan. Isi bagian tengahnya dengan coklat batangan yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian, bulatkan kembali hingga coklat batangan tersebut tertutup rapat oleh adonan bola ubi. Lakukan cara ini sampai semua adonan bola ubi habis terbentuk dan berisi coklat. Yang kelima, yaitu siapkan larutan tepung terigu yang telah diisi dengan air secukupnya, lalu guling-gulingkan bola-bola ubi yang sudah diisi dengan coklat tersebut ke larutan tepung terigu, kemudian guling-gulingkan lagi ke tepung panir, sambil agak ditekan-tekan agar lebih menempel tepung panirnya. Yang keenam, setelah itu, simpan bola-bola ubi yang telah diberi tepung panir ke dalam freezer sebentar sebelum digoreng. Tujuannya agar tepung panirnya benar-benar menempel. Kemudian, siapkan minyak panas, lalu goreng bola-bola ubi tersebut, goreng hingga warnanya berubah menjadi warna kuning keemasan. Kemudian, angkat dan tiriskan. Yang kedelapan, bola-bola ubi crispy isi coklat siap dikemas. Yang D, ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang kami targetkan perharinya yaitu sebanyak 20 kotak bola-bola ubi coklat, juga dengan pesanan pre-order yang juga kami layani. Jadi, semua kapasitas penjualan yang dilakukan setiap harinya yaitu disesuaikan dengan jumlah semua pesanan yang ada dan masuk ke dalam kapasitas. Untuk bab selanjutnya itu ada rencana manajemen yang akan disampaikan oleh rekan saya Suci. Kepada rekan saya disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana manajemen. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha dari kelompok kami yaitu usaha kecil atau UMKM dengan bidang usaha boga atau kuliner. Dalam pengembangan usaha ini, kami telah membentuk 5 orang anggota dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Jadi setiap anggota bertanggung jawab penuh dengan usaha ini sesuai dengan bagian kerjanya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tim pengelola. Ketuanya yaitu Santi Fauziah Ramadhani. Anggotanya ada Putri, Suci Putrianti, Wulandia Novitasari, dan Delvi Novitasari. Tim pengelola. Santi Fauziah Ramadhani sebagai ketua kelompok bertugas untuk mengkoordinir anggota-anggotanya dalam mengembangkan produk dan mempromosikan serta memasarkan produk. Kedua ada Regina Andela Putri sebagai anggota kelompok bertugas di bidang produksi dan penjualan. Suci Putrianti, anggota kelompok bertugas dalam bidang produksi dan penjualan. Wulandia Novitasari, anggota kelompok bertugas dalam bidang produksi dan penjualan serta bidang keuangan. Selanjutnya ada Delvita Novitasari, anggota kelompok bertugas dalam bidang produksi dan penjualan. Rencana UKM Mitra. Rencana UKM Mitra dari usaha kami ini adalah Shopee, Tokopedia, dan jasa antar barang JNT Express. Oleh karena situasi pandemi COVID-19, kami akan memilih menggunakan aplikasi belanja online Shopee dan Tokopedia karena memiliki keuntungan yaitu dapat menjangkau banyak konsumen baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Terintegrasi dengan sistem pengiriman paket, dapat melayani sistem cash on delivery yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu kami juga menggunakan jasa antar barang yaitu JNT Express yang memiliki keuntungan yaitu lebih aman dan terpercaya untuk mengirimkan paket. Tarif pengiriman paket terjangkau, waktu juga sangat cepat dan pengiriman beda pulau. Pengemasan terhadap barang sangat aman. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Delvi. Kepada Delvi disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, bab 6 yaitu rencana keuangan. Kami butuhkan slide investasi, yaitu anggaran dana bahan baku, nama baku, ubi ungu, investasi awal yaitu 10 kilo, per kilonya 12.000, total 120.000. Tepung tapioka 15 kilo, total 345.000. Tepung terigu 15 kilo, total 120.000. Tepung panir 5 kilo, total 67.500. Coklat batangan 5 kilo, total 77.500. Vanili bubuk 2 botol per 20 gram, yaitu total harga 12.000. Margarin 5 kilo, total harga 75.000. Garam 1 pak isi 20 pieces, harga 15.000. Gula halus 5 kilo, total harga 105.000. Minyak goreng 1 dus yaitu 12 pieces, harga 150.000. Jadi total bahan baku investasi awal yaitu 1.087.000.
Anggaran dan alat atau teknologinya itu wadah tabaskom kecil 3 pieces total harga 15.000, pisau cutter 5 pieces total harga 5.000, wajan penggorengan 1 pieces total harga 45.000, kompor gas 1 pieces total harga 250.000, teflon 1 pieces 60.000, kutil penggorengan 2 pieces total harga 30.000, mika plastik ukuran 4A 5 pak yaitu 65.000, penyaring makanan 2 pieces harga total 20.000, potong 3 pieces harga total 30.000, kit mika plastik dan stapler 4 pieces harga 60.000, label produk 200 pieces harga 100.000, tisu makanan 3 pieces total harga 90.000, gas LPG 5 kg 2 pieces total harga 600.000, tan banner 2 pieces total harga 220.000, kantong plastik menengah 5 pieces total harga 60.000. Total harga yang dikenakan pada alat dan teknologi ini adalah 1.680.000. Selanjutnya prediksi arus kas dan rencana laba rugi. Satu kali produksi kita memproduksi 30 bungkus bola ubi coklat. Dalam satu bungkus harganya 10.000, jadi totalnya 300.000. Prediksi arus kas keluar per hari. Modal produk makanan. Satu bungkus bola coklat dengan keuntungan 50% dikali dengan 10.000 sama dengan 5.000. Modal per bungkus yaitu 5.000. Modal penjualan per hari yaitu 5.000 di 30 bungkus dengan 150.000. Ditotalkan menjadi 150.000. Beban produksi per hari, beban gaji tenaga kerja per hari itu 35.000 dikalikan dengan 30 hari sama dengan 1.050.000 per bulan. Dan selanjutnya perhitungan laba atau ruginya. Total pendapatan kita kurangkan dengan pengeluaran ditambah beban gaji tenaga kerja sama dengan 300.000 dikurang dengan 150 ditambah 35, yaitu totalnya adalah 3.450. Prediksi pendapatan per hari sama 115.000. Dan prediksi pendapatan per bulan sama dengan 3.450.000. Selanjutnya, kesimpulan dari proposal kami, cemilan bola ubi coklat adalah sebuah cemilan tradisional yang dimodifikasi menjadi cemilan kekinian agar dapat menarik minat masyarakat, khususnya para remaja kekinian, untuk membelinya dan dapat melestarikan cemilan tradisional agar tidak punah. Dengan mengkonsumsi bola ubi coklat memiliki manfaat terhadap tubuh, yaitu dapat mengontrol gula darah karena mengandung sari dan gula kompleks yang baik, dan dapat melancarkan pencernaan, mengandung antioksidan yang dapat meminimalisir penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan gagal jantung, menurunkan berat badan, meningkatkan imunitas, dan masih banyak lainnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.